Setelah memecat Pak Jokowi dengan Mas Gibran dari kader Partai PDIP, sepertinya PDIP hari ini belum puas saja. Dan ada indikasi kalau kita lihat bahwa PDIP ingin mencoba mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan nikmat panjang umur tentunya. Di video kali ini kita mencoba menganalisis suasana politik terhangat hari ini. Kalau kita lihat memang hari-hari ini ada juga memang dinamika perpolitikan yang luka lama yang kambuh kembali atau cinta lama yang bersemi kembali gitu. Dan ini memang terjadi di dalam partai PDIP. Kalau kita lihat memang setelah pemecatan Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini, bahwa PDIP sepertinya masih belum puas. Entah itu karena sakit hati atau pun karena kekalahan Pilpres lalu gitu. Dan kita melihat bahwa dari pernyataan para simpatisan PDIP ataupun elit-elit PDIP seperti halnya menyampaikan bahwa katanya Pak Prabowo itu tidak seperti Pak Jokowi, katanya Pak Prabowo itu tidak suka merecoki partai lain, katanya, sedangkan Pak Jokowi suka merecoki partai lain. Ya, statement-statement seperti ini tujuannya kan sudah bisa kita baca begitu. Dan kalau kita lihat tentu saja di Pilpres 2024 lalu mana ada PDIP menyebut baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi jelek, Pak Prabowo baik, nggak ada. Semua diserang. Pak Prabowo begini, Pak Jokowi begini juga sama gitu, sama-sama jelek di mata PDIP karena memang di Pilpres 2024 lalu adalah lawan politik Pak Ganjar, ya kan, lawan politik PDIP. Tapi hari ini pernyataan PDIP itu kontradiksi. Apa yang disampaikan dulu tidak sama dengan yang disampaikan sekarang. Gitu. Ataukah mungkin karena Pak Hasto yang menjadi tersangka? Ataukah mungkin PDIP ingin mencoba dekat dengan Pak Prabowo tapi tidak dengan Pak Jokowi? Begitu. Ataukah mungkin karena ingin menyelamatkan Pak Hasto ini? Ya, mungkin yang tahu PDIP, namun kita sebetulnya sudah bisa membaca pajal-pajal politik yang dibuat oleh PDIP hari-hari ini. Sepertinya PDIP ini masih belum sembuh lukanya dari Pak Jokowi. Mungkin karena kekalahan Pilpres lalu. Padahal kan PDIP sudah memecat Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Ya kan? Itu mungkin belum cukup atau belum puas. Karena kalau kita lihat bahwa Pak Jokowi ini sekarang kan tidak punya kewenangan gitu untuk mengatur KPK misalkan, untuk tersangkakan Pak Hasto. Itu kan adanya di RI 1 Pak Prabowo Subianto yang punya hak itu gitu. Padahal kalau kita lihat ke belakang sebetulnya PDIP ini harus berterima kasih juga ke Pak Jokowi. Kenapa? Ya, Pilpres 2014, 2019 mereka itu menang pemilu, menang Pilpres karena Pak Jokowi. Coba 2024 kemarin PDIP kalah, tidak ada Pak Jokowi di situ. Ya kan, harusnya berterima kasih, tapi ini apa coba? Jadi wajar saja kalaupun Pak Jokowi tidak mendukung PDIP di Pilpres 2024 lalu sebetulnya gitu. Oke, katanya di 2024 lalu PDIP masih memimpin kursi parlemen, tetapi Pilpresnya paling buncit, ya kan. Kita tahu bahwa parlemen itu bukan orang itu lihat partainya, bukan, tetapi lihat calegnya. Persoalannya lihat calegnya itu caleg yang berduit. Kita semua tahu kalau pilpres atau pemilu, ya kan. Mohon maaf, maksud saya pemilihan legislator itu ada amplopnya semua juga, itu tingkat DPRD kabupaten, kota, provinsi, RI. Itu ada amplopnya. Jadi enggak lagi masyarakat melihat oh ini dari partai ini, oh ini tokoh ini, oh ini visi misinya, itu enggak ada lagi. Sekarang tuh nggak ada lagi yang melihat visi misi, nggak ada lagi yang melihat dari partai mana, nggak ada. Semua itu lihat isi amplopnya berapa, nyawernya berapa. Ini strategi ini memang udah rahasia publik, semua tahu gitu. Jadi kenapa PDIP masih unggul kemarin di
pemilihan legislasi karena caleg-caleg PDIP itu banyak orang-orang yang berduit. Satu itu, yang kedua banyak juga caleg-caleg yang incumbent juga gitu. Yang selanjutnya karena memang PDIP menguasai perpolitikan di Indonesia 10 tahun dari 2014 ke 2024 kemarin ya kan. Artinya memang mesin politik PDIP itu kuat di semua instansi pemerintahan. Misalkan banyak sekali di BUMN orang-orang elit-elit PDIP yang mengisi jabatan-jabatan strategis. Jadi kenapa katanya Pilpres beda dengan DPR, pemilihan DPR? Ya begitu. Gitu. Nah kalau Pilpres biasanya memang melihat satu ketokohan, visi misi ya kan. Baru melihat partainya juga, pendukung partainya gitu. Karena kalau Pilpres itu kan nggak ada biasanya, jarang sekali untuk ngebagiin amplop. Kalau dibagiin amplop gimana ngebaginya? 200 juta sekian orang dibagi amplop berapa triliun? Nggak kuat lah. Kalau kursi dewan kan terlihat gitu. Misalkan target suara 100.000, ngebagiin amplop 200.000, taruhlah margin of error 50%, dapat 100.000 suara kali 100.000 sekian M gitu hitung-hitungannya gitu. Ya emang politik praktis itu ya hari ini ya seperti itu gitu. Nggak ada lagi yang melihat ketokohan, tidak ada lagi. Ya jadi hari ini siapa yang mau berkuasa dia harus punya duit. Ini udah apa ya, udah menjadi bukan lagi rahasia, ini udah semua orang tahu gitu. Nggak ada lagi kita punya skill, punya visi misi baik, ya tidak berguna. Kalau tidak ada uang ya nggak bakalan jadi dewan tuh, ya kan? Bupati, gubernur nggak ada gitu. Mungkin itu saja. Kita akan bahas lagi dinamika perpolitikan terbaru di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.